Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Qobun Salim 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa lagi di channel Qobun Salim 81 ini. Mudah-mudahan wasilah kita berjumpa di channel Qobun Salim 81 ini Allah memberikan ridho, maghfirah, rahmatnya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya, untuk bekal kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabatku semuanya yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Pada kali ini saya akan memberikan materi di surah Yasin ya sahabatku semuanya ya. Di surah Yasin ini ya, surah Yasin yaitu surah terdiri dari 83 ayat ya sahabatku semuanya ya. Surah Yasin ini terdiri dari 83 ayat. Ini termasuk ke golongan surah Makkiyah, yaitu suatu surah yang turunnya di kota Mekah ya sahabatku semuanya. Karena Al-Quran hanya diturunkan di dua tempat saja ya. Yang pertama di kota Mekah, yang kedua di kota Madinah ya sahabatku semuanya ya. Yuk kita baca surah Yasinnya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litundiru qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Wa ja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Wa sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Innama tundiru man ittaba'a dzikra wa khashiyar rahmani bil ghaib wa basyirhu bimaghfiratin wa azrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun id arsalna ilaihim musnaini fakazzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Qalu ma antum illa basharun misluna wa ma anjalar rahmanu min syai'in in antum illa takdibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun wa ma alaina illa al-balagul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa layamassannakum minna azabun alim. Qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Wa jaa'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'u mursalin ittabi'u ma la yas'alukum azran wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu allazi fatarani wa ilayhi turja'un. A'attakhidhu min duni alihatan yuridni ar-rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunqidun.
في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أخلقنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون Sadaqallahul azim. Nah, sahabatku semuanya, tadi saya sudah membacakan ya sampai di Yasin sampai di ayat 35. Di sini ya saya akan memberikan artinya ya sahabatku. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yasin. Nah, itu hanya Allah yang tahu maknanya ya, sahabatku semuanya ya. Wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Qur'an yang penuh hikmah. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya kamu salah seorang dari rasul-rasul. Ala siratim mustaqim. Yang berada di atas jalan yang lurus ya. Jadi bisa diartikan Yasin itu yaitu salah satu sebutan untuk Nabi Muhammad SAW ya sahabatku ya. Tanzilul Azizir Rahim, sebagai wahyu yang diturunkan oleh yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Litungdira qauman ma undira aba'uhum fahum ghafilun, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang bapak-bapak mereka belum pernah diberi peringatan karena itu mereka lalai ya. Nah itu ya sahabatku semuanya, karena Rasulullah SAW itu adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingatkan semua manusia ya, jin dan manusia ya, karena Rasulullah SAW adalah Nabi yang terakhir ya, yang diturunkan untuk di akhir zaman sekarang ini ya sahabatku ya. Ini di ayat ketujuhnya, laqad haqqal qawlu ala aksarihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman ya. Itu ya sahabatku semuanya ya. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengadah. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding, dan di belakang mereka dinding pula. Dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat.
Wasawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya. Maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Ya. Selanjutnya sahabatku semuanya di ayat 12-nya, inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imanim mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang mati dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata, yaitu Lauh Mahfuz ya. Lauh Mahfuz ya sahabatku ya. Di ayat 13, wadrib lahum masalan ashabal qaryah idja'ahal mursalun. Dan buatlah bagi mereka suatu perumpamaan, yaitu penduduk suatu negeri ketika utusan-utusan datang kepada mereka. Idza arsalna ilaihim musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisin faqalu inna ilaikum mursalun. Yaitu ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami buatkan dengan utusan yang ketiga, maka ketiga utusan itu berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzala ar-rahmanu min syai'in in antum illa takdibun. Mereka menjawab, kamu tidak lain hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun, kamu tidak lain hanyalah pendusta belaka. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang diutus kepada kamu. Wa ma 'alaina illal balagul mubin. Dan kewajiban kami tidak lain hanyalah menyampaikan peringatan Allah dengan jelas. Qalu inna tatayyana bikum la illam tantahu lanarjumannakum wa laysa mannakum minna dzabun alim. Mereka menjawab, sesungguhnya kami bernasib malang karena kamu. Sesungguhnya jika kamu tidak berhenti menyeru kami, niscaya kami akan merajam kamu dan kamu pasti akan mendapat siksa yang pedih dari kami. Selanjutnya di ayat 19-nya, qalu ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Utusan-utusan berkata, kemalangan kamu itu adalah karena kamu sendiri. Apakah jika kamu diberi peringatan, kamu mengecam kami? Sebenarnya kamu adalah kaum yang melampaui batas. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi tabi'ul mursalin. Dan datanglah dari ujung kota seorang laki-laki dengan bergegas-gegas. Ia berkata, hai kaumku, ikutilah utusan-utusan itu. Ittabi'u wa yasalukum azran wa hum muhtadun. Ikutilah orang yang tidak minta balasan kepadamu, dan mereka adalah orang-orang yang mendapat petunjuk. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Mengapa aku tidak menyembah Tuhan yang telah menciptakanku dan yang hanya kepadanya lah kamu semua akan dikembalikan. A'attakhidhu min dunihi alihatan yuridnir rahmanu bidurri la tughni anni syafa'atuhum syai'an wa la yunkidun. Mengapa aku akan menyembah Tuhan-Tuhan selainnya? Jika Allah yang Maha Pemurah menghendaki kemudaratan terhadapku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikit pun bagi diriku, dan mereka tidak pula dapat menyelamatkanku.
Inni lafi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku kalau begitu pasti berada dalam kesesatan yang nyata. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Sesungguhnya aku telah beriman kepada Tuhanmu, maka dengarkanlah pengakuan keimananku. Qila dkhulil jannah qala ya laita qaumi ya'lamun. Dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga. Ia berkata, alangkah baiknya sekiranya kaumku mengetahui. Bima ghafara li rabbi wa jalani minal mukramin. Apa yang disebabkan Tuhanku memberi ampunan kepadaku dan menjadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas samai wa ma kunna munzilin. Dan kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia meninggal suatu pasukan pun dari langit, dan tidak layak kami menurunkannya. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Tidak ada siksaan atas mereka melainkan satu teriakan suara saja, maka tiba-tiba mereka semuanya mati. Ya hasratan 'alal ibadi ma yatihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu, tiada datang seorang rasul pun kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-oloknya. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidaklah mereka mengetahui berapa banyaknya umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, bahwasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak kembali kepada mereka. Wa in kullun lamma jami'un ladaina muhdarun. Dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami. Wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu yakulun. Dan suatu tanda kekuasaan Allah yang besar bagi mereka adalah bumi yang mati. Kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan daripadanya biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Waj'alna fiha jannatin min nahili wa annabi wa fajjalna fiha minal uyun. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur, dan kami pancarkan padanya beberapa mata air. Liya'kulu min syamrihi wa ma amilat suaibihi wa fala yashkurun. Supaya mereka dapat makan dari buahnya dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka, maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Nah sahabatku semuanya ya, yang sudah saya tadi bacakan di surah Yasin ya, dari ayat 1 sampai ayat 35. Di sini Allah sudah menegaskan ya sahabatku semuanya ya. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kita ya sahabatku. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Dan Allah yang sudah mengurus semua makhluk-makhluknya, dan tidak ada yang membantunya ya sahabatku ya. Hanya dengan Khaliknya, dengan penciptaannya ya sahabatku. Kita bisa bertafakur sahabatku semuanya ya. Dari bumi yang mati, siapa yang menghidupkan bumi ini sahabatku? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia yang tadinya tidak ada ya, menjadi ada. Siapa yang mengadakan? Dialah Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang mengurus kita? Allah Subhanahu wa taala sahabatku semuanya ya. Makanya kita sebagai makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, jangan takut sahabatku ya, semuanya sudah dapat rezekinya masing-masing. Kita tidak bisa mengambil rezeki orang ya. Jangan takut sahabatku semuanya. Semuanya sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sebagai manusia, maukah kita bersyukur atas semua rezeki yang sudah Allah titipkan kepada kita semuanya? Yang kelak di akhirat akan diminta pertanggungjawaban atas semua nikmat-nikmat yang sudah kita terima di dunia ini sahabatku semuanya. Sahabatku semuanya, ada kalanya kenapa kita dikasih gelisah, dikasih kesusahan, dikasih lagi banyak pikiran ya. Yang itu semuanya adalah siksaan sahabatku semuanya ya. Siksaan yang Allah berikan kepada manusia yang apa?
Yang pertama, lalai dari mengingat Allah. Lalai dari berzikir kepada Allah. Ingatnya bukan ke Allah, tetapi ke selain Allah, yang mengakibatkan dirinya sendiri yang akan merugi. Yang kedua, tidak pandai bersyukur. Ketika kita pandai mensyukuri nikmat Allah, janji Allah sahabatku semuanya, akan diberi lagi nikmat-nikmat yang lainnya. Tetapi kalau kita kufur nikmat, azab Allah yang sangat pedih, sahabatku ya. Camkan itu sahabatku semuanya. Yuk sahabatku semuanya, jangan banyak melamun, tapi banyak bertafakur. Dan jangan banyak ngomongin orang, tapi banyaklah berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah hati ini dikotori dengan penyakit hati, yaitu dendam, hasud, iri, dengki, dan unek-unek ya, atau benci, yang mengakibatkan diri kita sendiri yang rugi. Yuk sahabatku semuanya, isi kolbu ini dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala bidzikrillahi tasma'innul qulub. Camkan kata Allah, hanya mengingatku kata Allah, hati kamu akan tenang. Berarti kalau kita tidak tenang, ada apa di hati kita? Ada siapa di hati kita? Ada makhluk kah? Ada dunia kah? Ada jabatan kah? Ada popularitas kah? Atau ada apa yang ada di dalam hati kita kalau kita tidak tenang? Dan kalau kita pengen tenang, sahabatku semuanya, lakukanlah zikir kepada Allah. Ingat Allah. Isi kalbu kita dengan ingat kepada Allah, bukan selain Allah. Dengan wasilah kita bersolawat, dengan wasilah kita salat, dengan wasilah kita membaca ayat suci Al-Quran, insya Allah kalbu kita akan bercahaya, kalbu kita akan selamat, kalbu kita tidak akan mengalami suatu gelisah ya. Tetapi kalau kita jauh dari Allah, tentunya dunia atau siksaan yang kita terima yaitu gelisah, galau. Itu adalah siksaan yang pertama diberikan di dunia ya untuk manusia. Kalau kita mau kembali bertaubat kepada Allah ya, bertaubat kepada Allah dengan banyak mengingat Allah, dengan banyak zikrullah, insya Allah Allah akan memberikan ketenangan. Sebesar apapun masalahnya, insya Allah Allah akan tenangkan hatinya, dan Allah akan kasih jalan solusi dari permasalahannya. Itu ya sahabatku semuanya ya. Nah, kenapa ya kita tidak percaya kepada Al-Quran ya? Kenapa kita tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Padahal Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika diturunkan di suatu gunung, gunung itu akan langsung hancur sahabat semuanya. Dikarenakan apa? Dikarenakan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita manusia seperti apa ya? Kenapa kita tidak takut kepada Allah? Kenapa sahabatku? Nah, kita kembali. Yuk sahabatku, perbanyaklah istighfar. Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan istighfar, hati kita akan dilapangkan. Dengan istighfar, hati kita akan dijernihkan kembali. Dengan istighfar, hati kita akan tenang. Dan perbanyaklah mengingat Allah, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Atau memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan banyaklah mengingat Allah ya sahabatku. Banyak tahlil, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Itu adalah salah satu zikir kita kepada Allah. Atau subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Dua kalimat itu akan menambah timbangan amal kita. Dan tentunya istighfar adalah suatu ucapan yang paling Allah cintai sahabatku semuanya. Dan perbanyaklah memuji Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untukmu ya Allah, yang menguasai semua alam.
Itu ya sahabatku semuanya. Mudah-mudahan sahabatku semuanya ya video ini bermanfaat ya. Khususnya untuk saya pribadi, umumnya untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana ya. Dukung channel ini dengan cara like dan subscribe-nya kakak ya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memampukan kita selalu mengingatnya, selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.